warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam bab pembelajaran operasi aljabar. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasi aljabar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk diri kita, untuk orang tua kita dan orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini sebelumnya perkenalkan nama Ibu Tia Amelia. Ibu lahir di Jambi 28 Februari tahun 2000. Asal Ibu di Batanghari dan jurusan Ibu Tadris Matematika. Oke. Yang akan kita bahas pertama yaitu Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar di dalam mempelajari aljabar, yaitu kompetensi 3.5 itu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya, indikator pencapaian dan tujuan. Adapun indikatornya yang pertama itu mengenal bentuk aljabar, dan indikator yang kedua itu mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Lalu indikator yang ketiga atau 3.5.3 menyelesaikan operasi penjumlahan bentuk aljabar, dan indikator yang keempat menyelesaikan operasi pengurangan bentuk aljabar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak sekalian dituntut untuk mengenal bentuk aljabar. Lalu, tujuan yang kedua, anak-anak sekalian harus tahu cara mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Dan tujuan yang ketiga itu anak-anak sekalian dapat menyelesaikan operasi penjumlahan bentuk aljabar. Dan tujuan yang keempat, kalian dituntut untuk bisa menyelesaikan operasi pengurangan bentuk aljabar. Oke. Kita masuk ke materi pembelajarannya. Nah, di dalam operasi aljabar, di sini ada 4 buah pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama ada pengertiannya, ada unsur pembentuk, operasinya, lalu contohnya. Oke, kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Nah, operasi aljabar, kalimat operasi aljabar di sini terdiri atas 2 kata, yaitu kata operasi dan kata aljabar. Kita akan mengetahui masing-masing arti dari kata operasi dan kata aljabar ini, ya. Operasi di sini diartikan bukan dalam bidang kedokteran ya atau kesehatan, tapi di sini operasi diartikan dalam matematika. Nah, jadi konsep operasi hitung, di sini operasi hitung memiliki konsep pemahaman dasar tentang penjumlahan, dinotasikannya seperti ini, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kalian bisa lihat di sini notasi masing-masing dari operasi hitung. Oke. Selanjutnya yaitu kata aljabar. Nah, kata aljabar di sini diambil dari bahasa Arab aljabar yang berarti pengumpulan bagian yang rusak. Nah, istilah ini diambil dari buku Ilmu Aljabar wal Mukabalah karya matematikawan dan astronom Persia bernama Al-Khwarizmi. Nah, awalnya aljabar disebut prosedur operasi pengaturan kata atau dislokasi tulang. Nah, makna matematis sendiri pertama kali tercatat pada abad ke-16. Aljabar sendiri dibentuk oleh kombinasi huruf dan angka. Jadi, aljabar ini dikombinasikan oleh huruf-huruf dan angka-angka, ya. Ketika kita sudah mengetahui ya masing-masing dari kata operasi dan kata aljabar. Nah, jika disatukan operasi aljabar, apakah pengertiannya? Nah, operasi aljabar di sini adalah suatu bentuk matematika yang dapat mempermudah masalah-masalah yang sulit dengan menggunakan huruf-huruf. Nah, huruf-huruf ini mewakili bilangan yang belum diketahui dalam sebuah perhitungan matematika. Nah, jadi ada beberapa permasalahan di dunia nyata ataupun anak-anak ketemu di dalam buku yang tidak diketahui huruf angka, yang tidak diketahui bilangan. Jadi itu bisa
diwakilkan dengan huruf-huruf. Inilah makanya disebut dengan operasi aljabar, karena operasi aljabar ini tadi berisikan kombinasi huruf-huruf dan angka-angka. Oke, next kita akan masuk ke unsur pembentuk ya. Nah, unsur pembentuk aljabar ini ada yang pertama variabel. Variabel peubah merupakan lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, variabel ini biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, D, E, sampai Z ya. Ini ada sebuah aljabar 2x dikurang 1 ya. Dia terdiri dari angka dan terdiri dari huruf ya. Maka di sini x-nya itu merupakan variabel dan nilai variabel adalah 2. Selanjutnya unsur yang kedua ada konstanta. Konstanta merupakan suku dari suatu bentuk aljabar yang berbentuk bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, konstanta pada bentuk aljabar 2x dikurang 1 itu adalah 1. Oke. Yang ketiga ada suku. Suku merupakan variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah dan selisih. Suku ini ada dua macam, yaitu suku sejenis dan tak sejenis. Suku sejenis merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Nah, suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Nah, jika terdapat aljabar 2x dikurang 3x ditambah 4y, maka 2x dan 3x ini merupakan suku sejenis. Dan 2x dan 4y atau 3x dan 4y merupakan suku tak sejenis. Bisa kita lihat di sini 2x dan 3x mereka memiliki variabel yang sama, itu variabelnya x. Ketika kita melihat di 2x dan 4y, di sini mereka memiliki variabel yang berbeda ya, yang satunya x dan satunya y. Maka 2x dan 3x itu suku sejenis dan 2x 4y atau 3x dan 4y ini merupakan suku tak sejenis. Next, kita ke operasinya. Yang pertama ada operasi penjumlahan. Nah, penjumlahan aljabar hanya berlaku pada suku-suku sejenis. Jadi, penjumlahan ini syaratnya itu hanya berlaku untuk suku yang sejenis. Suku sejenis tadi mereka memiliki variabel yang sama ya. Nah, ini misalnya di sini ada ax dan bx. Nah, ini kan sama-sama memiliki variabel x. Maka baru bisa dijumlahkan a dan b. A dan B di sini angka ya, angka yang belum kita ketahui. Sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan aljabar adalah sebagai berikut. Ini ada yang pertama ada sifat komutatif, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Ini 2 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2. Sifat asosiatif yaitu A tambah B ditambah C itu sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C, hasilnya akan sama dengan 2 tambah 1 ditambah 3 sama dengan 2 ditambah buka kurung 1 ditambah 3. Sifat distributif yaitu A ditambah buka kurung A dikali buka kurung B ditambah C, hasilnya akan sama dengan A dikali B ditambah B dikali C. Itu 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 3. Maaf, ini 2 dikali 3 ya maksudnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sifat-sifat tadi lebih rinci ya. Di sini ada sifat asosiatifnya, yaitu tadi kan A tambah B sama dengan B tambah A. Ini misal Ibu ambil contoh A-nya itu 2, B-nya 1. Maka 2 tambah 1 sama dengan 1 ditambah 2. 2 tambah 1, 3. Dan 1 tambah 2, 3. Jadi hasilnya sama 3 ya. Tuh, mereka memiliki hasil yang sama. Selanjutnya ada sifat asosiatif. Nih, itu A tambah B dalam kurung ditambah C, hasilnya dengan A, hasilnya akan sama dengan A ditambah di dalam kurung B tambah C. Ini tadi kita misalkan A-nya 2, B-nya 1, dan C-nya 3. Maka akan berbentuk seperti ini ya, 2 ditambah 1 dalam kurung, ditambah 2 ditambah 1 dalam kurungnya, 1 ditambah 3. Nah, di sini 2 tambah 1 hasilnya 3. Ya, ditambah 3. 2 ditambah 1 ditambah 3 hasilnya 4. Maka hasilnya sama-sama 6. Selanjutnya ada sifat distributif. Sifat distributif di sini A dikali dengan B ditambah C, hasilnya akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Oke?
Nah, di sini ada 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 3. Jadi kali ke dalam ya, 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 3. Kita lihat hasilnya. 2 dikali 1 ditambah 3 hasilnya 4. Ya, ini 2 dikali 1 tambah 3, 4. 2 dikali 1, 2, dan 2 dikali 3, 6. Maka hasilnya sama dengan 8. Nah, jadi 3 sifat di dalam operasi penjumlahan ini berarti sudah terbukti kebenarannya. Oke. Nah, tadi sifat-sifatnya sudah kita buktikan ya, sifat-sifat penjumlahan. Selanjutnya yaitu ada operasi pengurangan. Nah, operasi pengurangan aljabar juga hanya berlaku pada suku-suku sejenis, seperti pada operasi penjumlahan. Nah, sifat yang berlaku pada operasi pengurangan adalah sifat distributif. Nah, di sini hampir sama dengan sifat yang di penjumlahan, hanya ini ditambahkan variabel X. Kalau kita lihat di sini, ya, 4 dikurang 1 dikali 2X. Ini ditambah X ya, ini variabel X. Maka menghasilkan 2 dikali 4 dikali X dikurang 2 dikali 1 dikali X. Ya. Kalau kita lihat di sini 2 dikali 4 8X dikurang 2 dikali 1 itu 2X. Jadi 8X dikurang 2X. Ya. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada contohnya 4R ditambah 3S ditambah 2R. Nah, hasilnya itu berapa? Itu adalah 4 ditambah 2. Kenapa 4 ditambah 2? Kita lihat variabelnya sama. 4R dan 2R itu memiliki variabel yang sama. Jadi kita masukkan ke dalam satu buah kurung. 4 ditambah 2, R ditambah 3S, hasilnya 6R ditambah 3S. Nah, selanjutnya ada 4R dikurang 3S dikurang R. Nah, di sini kita lihat variabel yang samanya juga R. Jadi, tapi ini pengurangan. 4 dikurang 1 dikali R dikurang 3S. Hasilnya akan sama dengan 3R ditambah 3S. Selanjutnya ini ada 4R ditambah 3S dikurang 2R ditambah S. Sama dengan, di sini kita lihat variabel yang samanya R. 4R dikurang 2R dan 3S ditambah S. Oke. 4 dikurang 2R ditambah 3 ditambah 1. Kenapa 1? S di sini sebenarnya ada variabelnya, yaitu 1. Ada nilai variabelnya 1, tapi 1 itu di dalam nilai variabel tidak pernah dituliskan. Tapi sebenarnya dia ada. Ya, maka 3 ditambah 1 S itu hasilnya akan sama dengan 2R ditambah 4S. Oke. Itulah pembahasan kita di dalam operasi aljabar. 4 pembahasan kita di dalam operasi aljabar. Dan alhamdulillah pembelajaran kita hari ini dapat berakhir dengan baik. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat berguna untuk kalian dan kalian bisa men-sharing ilmu kalian kepada teman-teman kalian juga. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata Ibu di dalam video ini tadi memiliki banyak kerancuan untuk anak-anak sekalian. Nah, Ibu berharap kalian bisa menjadi seorang yang lebih baik di masa depan. Lalu kalian akan menjadi siswa yang bisa membanggakan orang tuanya, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's 5:50 something and I feel so empty inside.